Di setiap sudut dunia, keajaiban menanti untuk ditemukan. Dari keindahan alam yang menakjubkan, hingga kekayaan warisan budayanya. Pariwisata membawa kita menjelajahi berbagai destinasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Setiap langkah. Selamat datang di Stipram, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Disinilah masa depan pariwisata Indonesia dimulai. Halo, salam pariwisata. Perkenalkan, nama saya Dwi Yosonugroho, M.Par CHE. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta merupakan perguruan tinggi pariwisata di Yogyakarta yang salah satu misinya yaitu mencetak sumber daya manusia unggul di bidang pariwisata. Sehingga Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta berusaha menyesuaikan kurikulum agar kompetensi mahasiswa lulusan dapat terserap dengan baik di dunia industri. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang ada di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, yaitu mata kuliah Food and Beverage Product. Mata kuliah Food and Beverage Product teori menjadi mata kuliah pokok yang saya ampu sesuai dengan latar belakang keilmuan saya. Selain dosen, saya juga seorang chef. Saya menjelaskan apa itu mata kuliah Food and Beverage Product. Mata kuliah FB Product teori merupakan salah satu mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip dasar dalam pengolahan makanan. Mulai dari yang paling basic yaitu adalah helper atau asisten, yang dimana memiliki job desk sebagai preparation mise en place atau persiapan. Kemudian di level atasnya ada komisari. Komisari itu adalah orang yang memasak, yang diberikan keputusan untuk memasak, diberikan kewenangan untuk memasak olahan. Kemudian level di atasnya lagi yaitu ada chef de party, yaitu adalah supervisor dalam dunia food product, dan yang paling tinggi di sini adalah executive chef. Di mana level capaian tertinggi executive chef adalah capaian yang managerial, yang dimana inilah tujuan akhir daripada pembelajaran kita di Food and Beverage Product. Apapun job desk-nya adalah pekerjaannya yaitu merancang menu, kemudian membuat strategi penjualan, kemudian membuat menu promotion sehingga hotel itu bisa bersaing dan juga bisa diminati oleh banyak konsumen. Kemudian kita akan mulai dari bagaimana food product itu, ya. Kalau kita sudah kenal sama orang-orangnya, baru kita memulai ilmunya. Yang pertama, sebelum kita memasuki area ranah food and beverage product, tentunya kita harus mengenal dulu apa itu mise en place atau persiapan yang terdiri dari raw material atau bahan-bahan olahan. Yang kedua adalah metode memasak atau standar resepnya. Kemudian yang ketiga alat saji, yang keempat adalah peralatan untuk memasaknya. Kita akan memulai dari bahan-bahan. Bahan-bahan atau raw material itu dibagi menjadi dua klasifikasi. Bahan kering atau kita sebut dengan groceries, dan bahan basah atau bahan yang tidak tahan lama kita sebut dengan perishable, yang dimana butuh penyimpanan dengan suhu tertentu. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Food and Beverage Product teori yang diharapkan adalah dari sub CPMK-nya 1. Mahasiswa mampu memahami dan mengikuti aturan perkuliahan, mengetahui tentang prinsip dasar pengetahuan food product. Sub CPMK 2-nya, mahasiswa mampu menjelaskan perhotelan, kitchen section, dan mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab cook dalam Departemen Food and Beverage Product menurut struktur organisasi produk di hotel. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang material berdasarkan fungsi dan pengelolaannya. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi penyelesaian masalah di dapur dan memahami K3 atau keselamatan keamanan kerja. Kemudian untuk sub CPMK 4-nya, yang mahasiswa mampu menjelaskan, memahami fungsi peralatan memasak dan kegunaan dalam mise en place serta perawatannya. Dilanjutkan sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan metode memasak dengan benar. Kemudian sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan saus dasar dan turunannya
mampu mempresentasikan di hadapan dosen, jadi bisa membuat di hadapan dosen. Subjek yang ke-7, mahasiswa mampu menyusun perencanaan pengolahan pembuatan bumbu dasar Indonesia. Subjek yang ke-8, mahasiswa mampu menguasai teori tentang set menu appetizer, soup, main course, dan dessert. Subjek yang ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan standar keamanan makanan yang diproduksi. Dengan materi pokok tersebut, metode pembelajaran yang digunakan yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, paparan materi dengan metode ceramah menggunakan PPT, saat penyampaian teori menggunakan metode penjelasan, saat memberikan contoh-contoh seperti membawakan sampling bahan. Interaction, dalam pembelajaran saya coba membangun interaksi aktif dengan mahasiswa dengan tanya jawab spontan atau dengan diskusi kelompok kecil di kelas. Assessment, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa selain penilaian UTS dan UAS, saya memberikan tugas-tugas yang bisa menjadi alat ukur pemahaman mahasiswa secara lebih mendalam. Contoh assessment yang saya lakukan adalah yang pertama, tugas individu mahasiswa nantinya membuat 1 makalah atau esai, analisis menu, dan review bahan baku. Kemudian untuk tugas kelompoknya, presentasi, pembuatan SOP atau standar operasional prosedur. Dan yang terakhir, simulasi penyusunan set menu. Tugas-tugas ini tidak hanya menguji pemahaman mahasiswa, tetapi juga membangun keterampilan yang akan berguna di dunia kerja. Untuk pembobotan penilaian mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah kehadiran dan partisipasi, itu bobotnya 15%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Bobot penilaian ini membantu mahasiswa untuk menentukan strategi mendapatkan nilai sesuai yang mereka harapkan. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran Food and Beverage Product Theory, referensi utama adalah punyanya Wayne Gisland tahun 2010, Professional Cooking 7 Edition, Bartono 2010, Teori Dasar Memasak, Murjiati Garjito tahun 2017, Kuliner Yogyakarta, dan juga beberapa referensi tambahan lainnya. Berikut ini adalah video singkat pembelajaran mata kuliah Food and Beverage Product Theory pada pertemuan kedua dengan materi tentang raw material dan material olahan dan bumbu. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, kita mulai presensi. Hari ini yang hadir Bagus, Novi, Cici, hadir. Oke, selamat siang semuanya. Sudah lengkap ya. Jadi kita akan melanjutkan materi perkuliahan pada siang hari ini, yaitu tentang salah satu bagian dari mise en place, yaitu material olahan dan bumbu. Kita akan mulai mengenal bumbu-bumbu, rempah-rempah yang akan kita jelaskan, klasifikasi bahan-bahan yang kita akan jelaskan pada nantinya. Sebelumnya masih ingat minggu lalu kita tentang mise en place ya. Apa saja mise en place? Yang pertama adanya standar set, kemudian ada material olahan dan bumbu, kemudian peralatan memasak, yang terakhir adalah alat saji. Ya. Dalam dunia food and beverage product, kita mengenal istilah material olahan. Material yaitu adalah raw material, bahan-bahan yang digunakan untuk persiapan memasak. Ya. Yaitu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perishable, groceries, kemudian ada minuman campuran pemasak. Ya. Kita mulai dari perishable. Apa itu perishable? Ya. Ada yang ingat? Apa perishable? Sayuran dan buah yang dalam menyimpannya memerlukan ruangan yang bertemperatur antara 5 derajat Celcius sampai -1. Oke. Yaitu pada dasarnya perishable adalah bahan-bahan yang tidak tahan lama, yang dimana pada proses penyimpanannya butuh refrigerator, chiller maupun freezer. Ya. Nah, contohnya adalah ada vegetable ya. Nah, vegetable atau sayuran itu adalah tumbuhan yang digunakan sebagian atau seluruhnya, bisa mulai dari daunnya,
bisa batangnya, bisa umbinya, ya. Kandungan yang ada di dalamnya ada water, contohnya adalah spinach. Apa spinach? Bayam, ya. Kemudian ada roots bagian akar, yaitu ada carrot, ada turnip, yaitu ada wortel, ada lobak. Kemudian di bagian tubers atau umbi ada potato, sweet potato, kentang, kemudian ubi, ya. Kemudian bagian flower bunga ada brokoli, ada cauliflower. Jangan kebalik ya, kalau brokoli yang warnanya apa? Hijau. Cauliflower ya? Putih. Ya, sering salah kaprah ya. Di gambar sudah jelas karena ada gambar cauliflower ya. Kemudian bagian stem tangkai celery. Ya. Sebenarnya ada dua versi. Ketika kita ngomong celery, kalau yang digunakan di Indonesia kebanyakan daunnya digunakan campuran bakmi, sop ya. Tetapi ketika di ASEAN kita gunakan bagian batangnya karena ukurannya yang lebih besar. Nah, di sini sudah tertera ada gambar sayurannya, ada cauliflower, kemudian ada cabbage ya, kemudian di sini ada chayote atau labu siam. Kemudian kita lanjutkan. Bagian shoot ada tunas, yaitu ada bambu shoot. Apa itu bambu shoot? Rebung, ya. Bambu shoot adalah rebung. Bagian buah ada eggplant, ada cucumber. Eggplant itu apa? Terong, cucumber yaitu timun, ya. Bagian buah ini seringkali cepat membusuk karena apa? Kandungan water di dalamnya sangat tinggi. Makanya ketika menyimpan bagian-bagian yang sifatnya buah, dia harus betul-betul disimpan, jangan tertindih oleh bahan-bahan yang lain, ya. Harus benar-benar terjaga. Kemudian bagian seed atau bagian biji itu ada green peas, ada green bean. Apa itu green peas? Kacang polong. Green bean? Bukan kacang hijau ya. Green bean adalah buncis ya. Kemudian kita lanjutkan ada mushroom. Mushroom apa? Coba teman-teman sebutkan 3 jenis mushroom yang Anda ketahui. Yang pertama enoki, kemudian shiitake, kemudian yang kecil-kecil, bulat-bulat, biasanya dikaleng, biasanya dibikin pasta, biasanya dibikin apa namanya? Dibikin sup. Hurufnya C. Champignons, ya. Kemudian yang besar, yang bukan pasta, yang coklat namanya portabello, ya. Mushroom ya. Nah, kalau kita berbicara tentang fruit, ini adalah jenis-jenis fruit ya. Fruit adalah bahan pangan yang disebut juga protective food, yaitu vitamin ya. Di sini ada hard fruit, ada berry fruit, ada stone fruit, citrus fruit, dan tropical fruit. Yang masuk kategori hard fruit apa? Hard fruit. Ayo. Hard fruit itu seperti pear, itu ya hard fruit ya, apel ya. Kemudian berry fruit, cherry, strawberry, anggur, berry-berryan ya. Kemudian stone fruit, kelapa. Tropical fruit ada banana, kemudian papaya, itu tropical fruit. Nah, itu bahan-bahan komoditas buah yang ada di Asia Tenggara maupun di seluruh dunia ya. Kemudian kita mengenal kalau tadi sudah mengenal sayuran yang penyimpanannya itu dalam suhu berapa Cici tadi bilang? 5 derajat sampai minus 1 paling rendah ya. Nah, itu untuk sayuran dan buah-buahan. Berbeda halnya lagi kalau kita berbicara tentang meat. Nah, di sini adalah ada standar US meat. Di sini adalah limousin ya. Kita menggunakan sapinya limousin. Nah, di situ ada potongan-potongan garis putus-putus yang sudah dijelaskan. Di sini ada bagian ram, kemudian ada bagian loin, ke depan lagi ada rib, kemudian ada chop, bawahnya loin ada flank, kemudian plate, kemudian side. Nah, dan kandungan yang ada di daging ini atau di meat ini adalah 75% water, 20% protein, dan 5%-nya adalah lemak. Tetapi tergantung jenis sapi. Berbeda komunitas sapi, berbeda jenis sapi, kandungannya pun berbeda. Nah,
di atasnya bagian sapi itu sudah ada potongan jenis steaknya, ya. Mulai dari chuck roast, ada roll rib, ya, digulung, iga yang dipisahkan dari tulangnya, kemudian digulung, ya. Kemudian ada standing rib masih ada tulangnya. Kemudian ada rib stick, ada club stick, ada T-bone stick. Kenapa dinamakan T-bone stick? Karena ada tulang berbentuk huruf T di dalamnya, ya. Kemudian ada porterhouse, kemudian ada sirloin dan sebagainya. Kira-kira bagian sapi yang paling istimewa adalah mana? Baik, dari bagian gambar sapi yang ada di layar, menurut Anda bagian mana yang paling istimewa? Boleh katakan. Bagaimana Pak Syah? Tenderloin, Pak. Tenderloin, ya. Apakah tenderloin istimewa? Sebabnya apa? Apakah ada yang bisa menjelaskan selain sana? Ayo. Oke, saya kasih penjelasan ya. Tenderloin itu istimewa karena dia berada di bagian punggung sapi dan dalam satu sapi hanya memiliki 2 tenderloin, hanya satu pasang. Kenapa istimewa? Daging ini karakteristiknya empuk. Kenapa empuk? Karena ototnya otot yang pasif, tidak digunakan untuk bergerak, ya. Jadi betul-betul empuk. Ini bagian-bagian yang mahal. Yang menyebut namanya loin itu pasti mahal. Ada strip loin, ada sirloin, ada tenderloin. Ini bagian yang empuk. Oke, kita lanjutkan menurut fungsinya, ya. Nah, sorry. Untuk charge didapat di area batas brisket dan merupakan daging bagian depan sapi, ya. Bagian sini ya, bagian punggung depan ya. Itu cara memasak yang cocok dipanggang, kemudian direbus. Paling baik dibuat daging giling. Bahan pembuatan sosis, kemudian bahan pembuatan cornet itu menggunakan bagian charge, ya. Kemudian untuk rib, bagian ini kita dapat temukan di bagian potongan terbaik seperti prime rib. Kemudian ada short rib, rib eye stick, ya. Semuanya terkenal karena kelembutannya dan rasanya. Karena rib ini ada sedikit marbling. Marbling itu adalah lemak semi daging. Tahu ya, putih-putih bagian tipis samping daging itu. Nah, itu yang memberikan aroma enak, ya, aroma jus yang enak yang cocok dimasak barbecue. Kemudian kita lanjutkan bagian short loin. Bagian yang jarang terdengar, tapi bagian-bagian ini terdapat potongan lebih familiar seperti tenderloin, T-bone, dan porterhouse. Cara memasak yang cocok dipanggang atau dijadikan steak karena empuk, lembut dagingnya. Ya. Minggu lalu kita praktek rendang, dagingnya keras ya. Tetapi ketika kita ada prakteknya steak, anak-anak semester 4 kemarin spesialisasi masaknya steak, kita pakai tenderloin, ya empuk banget, dimasak sebentar saja sudah terasa empuk. Kemudian ada bagian sirloin. Sirloin adalah bagian daging yang baik karena berasal dari bagian bawah iga sapi. Cara masaknya yang cocok, slow cook, dipanggang atau steak. Ya, jadi iga ini kan tumpuannya di belakang nih, di punggung ya. Nah, setelahnya iga itu patahan bawahnya itu ada daging. Kalau orang kita ya, orang di pasar tradisional menyebutnya lulur atau khas dalam ya. Itu bagian loinnya. Oke, kita sedikit mengenal daging hewan berkaki 4 yang lain. Selain ada meat, kemudian ada veal, ada lamb. Sekarang kita membahas tentang pork. Apa itu pork? Babi ya. Potongan daging babi itu sama kayak daging sapi, yaitu ada bagian pork tenderloin, ya. Kemudian ada pork shoulder, kemudian ada full pork loin include rib, jadi sama tulang iganya diikutkan. Ada pork loin chop, ada pork rib half and loin half roast. Nah, itu bagian potongan-potongan daging babi ketika babi jadi babi panggang, ya. Itu biasanya digunakan masakan western. Tetapi untuk di masakan Indonesia kebanyakan babi itu hanya dimasak seperti sup, kemudian babi guling ya. Di masyarakat Bali itu paling banyak ya. Babi panggang. Nah, ini adalah pork. Strukturnya hampir sama kayak binatang kaki 4 yang lain, tetapi jaringan lemaknya lebih banyak lemaknya ya. Makanya di sini terlihat dagingnya ada putih-putihnya banyak, di bagian lemaknya. Oke, kalau kita sudah membahas tentang dagingnya, kita akan membahas bagaimana penyimpanannya, how to storage-nya. Nah,
kualitas produk itu tidak hanya dipengaruhi oleh bahan yang bagus, tetapi cara penyimpanannya juga sangat mempengaruhi kualitas hasil olahan. Bahanmu bagus, tetapi cara menyimpannya tidak benar, ketika dimasak hasilnya pun tidak maksimal. Contoh, daging sapi campur dengan daging ayam, penyimpanannya tidak dikasih wadah tertentu, akhirnya terjadi yang namanya cross kontaminasi. Ada pertukaran bakteri. Ya, gimana bakteri ayam yang tidak boleh dimakan yang bernama salmonella itu nggak boleh dikonsumsi manusia, tapi beda dengan bakteri yang ada di sapi itu boleh. Hanya saja bekas potongan pisaunya harus dipanaskan dalam bentuk rare, ya. Nah, penyimpanan yang benar ketika itu daging itu fresh, ya. Untuk fresh itu berarti mau dimasak, ya. Itu jangan dibungkus tertutup keseluruhannya. Jadi nggak boleh dibungkus rapat, nanti dia ngelap. Akhirnya bakteri sudah berkembang, teroksidasi, akhirnya mempercepat pembusukan. Kemudian simpan pada suhu 0 derajat sampai 2 derajat. Mie tidak membeku sampai minus 2 derajat. Pada suhu minus 2 derajat, daging belum bisa membeku. Ini kalau kita fresh mau dipakai gitu ya. Nah, misal sehari mau dipakai, penyimpanannya harus disilang. Tidak boleh di suhu ruang. Ya, karena riskan terkontaminasi lalat, yang lalatnya nanti akan menyuntikkan telur-telurnya, akhirnya muncul belatung, ya. Cheese atau cheese, ya. Cheese itu kita sedikit saja tentang yang dasar, ada parmesan, ada cheddar, kemudian ada mozzarella. Tentunya penggunaannya pun tidak sama, ya. Yang digunakan untuk cooking yang parmesan untuk cooking, ya. Untuk topping yang cheddar dan mozzarella. Itu biasanya, ya. Kalau parmesan digunakan untuk topping rasanya kurang enak, aromanya tidak begitu enak, ya. Kemudian untuk milk sendiri, susu itu ada full cream, ada half cream, ada skim. Full cream adalah lemaknya masih utuh. Half cream adalah rendah lemak. Skim adalah without fat atau tanpa lemak, ya. Kalau yang half cream itu yang low fat, ya. Kalau beli susu di supermarket ada tulisannya full cream, ada tulisannya low fat, ada skim milk. Kalau skim itu lebih encer susunya, ya, tidak kental. Kemudian dari fat sendiri ada butter, ada margarin. Ini yang membedakan apa ini? Butter adalah produk fat dari hewan. Kemudian kalau margarin dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, dari sawit, ya. Kemudian kita lanjutkan ke groceries. Nah, groceries ini kalau tadi sudah ada barang perishable yang sifatnya tidak tahan lama, sekarang kita menuju ke bahan-bahan yang sifatnya tahan lama atau tidak perlu memerlukan penyimpanan khusus, cukup di suhu ruang saja. Contohnya adalah rempah-rempah, beras, kemudian bahan-bahan yang kering, ya, sirup, minyak, itu tidak perlu disimpan di kulkas atau di chiller, cukup di suhu ruang. Nah, pada hari ini saya membawa sampel rempah-rempah. Kita membawa rempah-rempah yang dimana rempah-rempah ini asalnya pun berbeda-beda, tetapi masih dalam satu Asia Tenggara. Oke, di tangan saya Anda melihat apa nih? Kemiri atau candle nut, ya. Ada yang tahu kemiri dari mana? Malaysia, ya. Daratan Malaysia yang menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Kemudian lebih ke utara lagi kita ada namanya kardamom atau kapulaga. Ini seringkali digunakan untuk membuat soto, sop buntut dan lain-lain untuk masakan Asia, ya. Ini asalnya dari India dan Bangladesh, ya. Ya. Ini memiliki aroma yang strong juga. Kemudian di sini ada cabai puyang atau lempuyang. Lempuyang ini asli dari Jawa, ya. Biasanya digunakan untuk obat-obatan juga, untuk minuman, tetapi seringnya digunakan untuk rempah-rempah tambahan masakan-masakan yang berkuah, ya. Kemudian di sini ada star anis atau bunga lawang atau sering disebut dengan peka, ya. Peka ini aromanya sangat menyengat. Ini berasal dari China, ya, yang menyebar ke seluruh Asia Tenggara, yang dimana ini digunakan untuk membuat bahan-bahan olahan yang sifatnya Cantonese, kemudian Sichuan, Chinese style, kemudian macam-macam masakan yang
Asia Tenggara juga menggunakan ya. Nah, rempah-rempah ini tidak perlu menyimpan di kulkas, cukup dalam suhu ruang karena ini dry, ini kering ya. Entah itu kemiri, kemudian kardamum atau kapulaga, kemudian ada peka atau bunga lawang ya. Oke, silahkan Anda mencoba aromanya. Di sana sepatu-sepatunya coba diamati ini aromanya seperti apa, kemudian rempahnya ini apa gitu. Coba silahkan dicek, diputar ya. Anda sudah mencicipi aromanya, mengamati bahan-bahan ini. Kita akan cek untuk tugas minggu lalu, ada tugas kelompok yang sudah siap presentasi. Silahkan, siapa dulu, mau siapa? Oke, Mas Fatih sama Imam. Oke, silahkan Mas Fatih sama Mas Imam. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang kami dari kelompok 1 atas nama Fatih dan Imam akan menjelaskan tentang standar chef, mise en place dan juga method of cooking. Yang pertama, standar chef. Apa sih itu standar chef? Standar chef adalah formula tertulis yang sebagai pedoman untuk kita memasak. Dan yang kedua juga ada mise en place. Mise en place itu ada apa aja? Yang pertama dari bumbu, alat memasak dan juga alat saji. Bumbu itu ada 4. Yang pertama ada bumbu kuning, bumbu putih, bumbu merah dan juga bumbu hitam. Selanjutnya method of cooking yang akan dijelaskan dari teman saya, Mas Imam. Apa itu method of cooking? Ya, method of cooking itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada dry heat atau panas kering. Contohnya ada baking, griddle, dan grill. Yang kedua ada oil heat dengan minyak, yaitu salting, stir frying, dan slow frying. Dan ada terakhir deep frying. Yang ketiga ada moist heat atau panas basah. Sebagai contoh ada poaching, boiling, dan blanching. Dan yang terakhir ada microwave. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Mas Fatih dan Mas Ilham. Ini Mas Imam Ilham. Baik, bagus sekali presentasinya tentang tadi mise en place, kemudian standar chef, kemudian tentang method of cooking. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman? Saya chef. Iya. Jadi gini, kenapa sih ada beberapa sayuran itu yang harus direbus dulu kayak cauliflower, brokoli, wortel? Kenapa sih harus direbus dulu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cici atas pertanyaannya. Mohon silakan dijawab Mas Imam atau Mas Fatih, silakan. Baik, karena banyak sayuran yang memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Jadi harus dibalancing dengan direbus agar pas ditumis dapat sempurna, dapat matang dengan sempurna dan memiliki tekstur yang diinginkan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, benar sekali ya jawaban dari Mas Imam ya. Jadi memang sayuran itu kenapa di blanch itu harus melalui proses 2 kali memang. Karena wortel, cauliflower itu kerasnya tidak sama, sehingga ketika di blanch empuknya sama, tetapi warnanya tetap masih cerah. Ketika nanti di stir frying atau ditumis, itu akan menghasilkan cita rasa yang sempurna dan merata. Tidak salah satu masih keras, satunya sudah hancur, ya. Itu yang diharapkan biar terjadi proses metode yang benar, gitu ya. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih semuanya. Oke, untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya tentang raw material, tentang bagaimana sistem penyimpanan dan juga presentasi dari tugas-tugas minggu lalu. Saya akhiri sekian. Mari kita tutup dengan salam semangat ya. Semangat pariwisata, bilang yes gitu ya. Semangat pariwisata. Yes. Demikian video singkat tentang metode pembelajaran saya. Semoga bermanfaat ilmu-ilmu yang kami berikan untuk masyarakat, untuk mahasiswa. Stipram, yes, we can.